Saudara-saudari, hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Bacaan pertama mengingatkan bahwa Allah memberi roti mana di padang gurun kepada bangsa Israel dalam perjalanan mereka dari penjajahan Mesir. Allah memberi kehidupan dengan roti mana itu yang turun dari surga. Tetapi roti mana itu tetaplah membuat orang akhirnya mati. Maka Allah sendiri dengan kerinduan umat akan roti hidup itu memberi Yesus Kristus sang roti hidup, tubuhnya dan darahnya yang kita sambut setiap kali Ekaristi, menguatkan gereja berabad-abad, 21 abad ini ya, sampai masuk abad 21 ini ya, dan kita tetap hidup. Bahkan ini menjamin hidup yang kekal. Seperti sabda Tuhan sendiri. Siapa yang makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti mana yang dulu itu, tetapi inilah tubuhku, inilah darahku. Yang berwujud roti dan anggur, tetapi sungguh-sungguh tubuh Kristus, darah Kristus. Nah, Santo Paulus melanjutkan pesan itu dan kita pun melanjutkan sampai saat ini. Bukankah piala yang kita edarkan seraya mengucap syukur, misa ya, Ekaristi, syukur itu syukuran misa ini ya, itu mempersatukan kita dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita bagikan mempersatukan kita dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita biarpun banyak menjadi satu tubuh karena ambil bagian dari roti yang satu itu. Ini juga sakramen persatuan bagi kita. Persatuan gereja yang satu, kudus, katolik, apostolik. Sejak paus yang pertama Santo Petrus sampai paus yang ke-266 saat ini Paus Fransiskus dan seterusnya, sampai Tuhan Yesus sendiri datang menyempurnakan tubuhnya di dunia ini, yaitu gereja, menjadi tubuhnya yang mulia dalam Dia di surga. Inilah persatuan Katolik sejak awal gereja sampai saat ini, dijamin oleh tubuh Kristus yang satu dan sama, darah Kristus yang satu dan sama. Sakramen persatuan ini membuat kita semua harus bersatu hati. Kendati kita hidup terpisah karena COVID-19, wabah ini yang membuat kita belum bisa bersatu di dalam wujud kebersamaan, tetapi dalam acara-acara kita, live streaming seperti ini dan seterusnya, kita tetap bersatu hati. Inilah sakramen kesatuan yang menjamin kita. Dan gereja sudah berpengalaman dalam hal ini. Gereja kita sudah berusia 20 abad lebih menuju abad 21 ini ya, sudah mengalami banyak kali penganiayaan, peperangan, wabah. Ini sudah kali ke-6 wabah dalam sejarah gereja. Wabah yang mendunia ya, bukan hanya yang lokal ya. Yang mendunia itu sudah kali ke-6. Kita tinggal buka arsip di masa lalu. Apa yang terjadi ketika wabah, ketika kita tidak menerima tubuh dan darah Kristus. Nah, umat menerima itu dalam kerinduan, dalam doa komuni batin yang dirumuskan oleh Santo Alfonsus de Liguori itu beberapa abad yang lalu, ya kan? Jadi kita sudah sangat berpengalaman ini. Sambil menunggu kerinduan kita terpenuhi untuk menerima Kristus secara sakramental. Ya. Nah, kita sudah berpengalaman, karena itu wabah begini kita lalui saja nanti ya, dengan kita jalani ini ya dengan sukacita bahwa Tuhan Yesus sang sakramen kesatuan dan sakramen keselamatan itu tetap hadir dalam kerinduan kita akan sakramen Ekaristi. Maka saudara-saudara, konsekuensinya adalah kalau kita mengimani Kristus yang demikian, satu, tetap tinggal dalam Kristus. Kedua, tetap bersatu sebagai umat yang satu, kudus, katolik, apostolik. Satu tubuh sejak Sri Paus sampai ketua lingkungan ya, semuanya kompak ya. Dan kita mengalami sukacita karenanya. Justru di kala pandemi ini banyak umat juga merasakan kesatuan sebagai umat beriman Katolik ini ya.
yang sungguh-sungguh menjadi kita bisa merasakan satu hati itu. Sungguh benar apa yang kukatakan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Jika kamu tidak makan tubuh Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Nah, kita mempunyai hidup dalam diri kita karena menerima Kristus itu, bahkan menerima Ekaristi sebelum pandemi, dan kita merindukan setelah pandemi. Dia benar-benar hadir bersama kita, jadi jaminan keselamatan dan jaminan kesatuan. Yang kedua, bersatu sebagai anak-anak Tuhan dalam satu tubuh gereja, artinya ikut berpartisipasi, sumbangsih dalam bentuk apapun di kala pandemi ini khususnya, supaya kita saling tolong, satu tubuh. Namanya satu tubuh, kata Santo Paulus dalam suratnya pada umat di Korintus, ya, itu ya kalau jempolnya sakit ya mata ikut sakit, kalau kepalanya sakit kaki ikut sakit, ya, dan seterusnya. Kita satu tubuh saling tolong karena satu tubuh Kristus, satu darah Kristus. Kita sedaging sedarah dalam Kristus, karena itu kita menjadi PK terhadap yang lain, menjadi punya hati terhadap yang lain, sesama seiman kita. Yang ketiga, selain itu Tuhan menawarkan keselamatan pada semua bangsa, semua manusia dari abad ke abad. Tugas kita adalah mewartakan Dia dengan mengasihi saudara-saudari yang berkekurangan siapapun, khususnya di masa wabah ini. Siapapun kita kasih, karena Tuhan sendiri hadir dalam diri orang-orang yang susah. Di Matius bab 25 mengatakan Dia dengan jelas, apa yang kau lakukan untuk saudaraku yang paling susah, kau lakukan untuk aku yang paling hina ini. Apa yang kau lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kau lakukan untuk aku. Apa yang tidak kau lakukan juga tidak kau lakukan untuk aku. Jadi kita saling tolong dalam Tuhan, karena kita tahu Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia, tinggal di antara kita, berdarah berdaging seperti kita. Dalam segala hal itu Tuhan hadir. Maka mari kita layani Dia dengan sukacita sebagai satu tubuh Kristus, dan kita lanjutkan Ekaristi ini dengan doa-doa permohonan itu, termasuk supaya kita segera bisa mengatasi wabah ini dengan baik. Dan nanti kalau ada orang mengatakan normal baru, ya saya sendiri tidak setuju dengan istilah itu, karena kita tidak kembali ke normal sebelum COVID, ya, sampai saatnya ditemukan obat atau vaksin yang betul-betul sudah masuk ke badan kita, ya, disuntikkan ke badan kita, ya. Kalau sebelum itu ya kita masih begini, ya. Normal baru itu bukan normal seperti yang lama itu, tetapi ini pemerintah mengatakan istilahnya adalah aman tapi tetap produktif. Ya, tentu produktivitasnya tidak seperti ketika sebelum COVID, ya. Nah, tapi mencoba untuk aman, ya. Usaha untuk aman, ya. Ada juga yang mengatakan habitus baru atau tatanan baru, monggo, tapi intinya ya tetap bersama virus, ya. Maka kita tetap harus hati-hati, waspada, dan menata gereja kita nanti bagaimana supaya bisa terima Ekaristi lagi dengan cara yang aman. Itu yang paling pokok, ya. Itu yang paling pokok, amannya itu. Kalaupun merasa tidak aman, ya jangan ke gereja dulu malah, ya. Itu malah kita sarankan, ya. Karena apa? Karena kita tidak ingin kita semua sakit dan menderita hanya gara-gara keteledoran kita. Mari kita lanjutkan doa-doa kita itu. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus kini dan sepanjang masa.